1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Angelita Butar-Butar, saya kelas 11 MIPA 1. Sekolah saya di SMA Negeri 1 Uluan. Saya akan beriterasi mengenai nabza. Nabza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sedangkan narkoba itu narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Penyalahgunaan nabza. Nabza adalah suatu bahan atau zat kimia jika dimasukkan ke dalam tubuh akan mengubah perasaan atau suasana hati dan perilaku seseorang dengan cara dimakan, diminum, dihisap, ditelan, dihirup, ataupun disuntikan. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika adalah istilah yang diterjemahkan dari narkotik yang berarti obat-obatan penenang atau obat bius. Menurut Undang-Undang 9 tahun 1976, bahan-bahan narkotika adalah bahan-bahan alamiah, sintesis dan semi-sintesis yang sering dipakai sebagai pengganti morfin dan amfetamin. Yang kedua itu psikotropika. Psikotropika itu yaitu obat-obatan yang bukan golongan narkotika tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika. Jika disalahgunakan akan mengurangi kesadaran. Sasaran utamanya yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang zat psikotropika ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Obat golongan stimulan. Obat golongan stimulan ini yaitu obat atau zat yang bersifat merangsang atau sebagai obat perangsang yang sering digunakan yaitu golongan amfetamin. Contoh golongan amfetamin itu yaitu ekstasi, sabu, dan barbitura. Yang kedua itu obat golongan halusinogen atau khayal. Halusinogen adalah sesuatu yang dirasakan tetapi kenyataannya tidak. Halusinogen ini mengakibatkan khayal atau halusinasi yang tinggi. Contoh obat halusinogen ini yaitu ganja, marijuana, LSD, sedangkan contoh obat khayal yaitu morfin dan amfetamin. Yang ketiga itu yaitu narkotika golongan depresi. Itu adalah obat atau zat yang menimbulkan depresi. Contoh obat-obatannya yaitu barbitura, inhalani, valium, dan pil BK, dan banyak lagi lainnya. Yang ketiga itu zat adiktif. Zat adiktif atau bahan yang sering disalahgunakan oleh remaja sekarang yaitu lem, thinner, cat, dan sejenisnya. Yaitu minuman keras atau alkohol. Di bidang kedokteran, alkohol sering digunakan sebagai bahan sintesis suntik dan bahan sebagai pembersih alat-alat beda, serta sebagai penghilang rasa sakit ketika disuntik dan operasi ringan. Berdasarkan kadar alkoholnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 golongan A, yaitu minuman yang berkadar alkohol 1-5%, misalnya bir. Yang kedua itu golongan B, yaitu minuman yang berkadar 5-20%, misalnya itu anggur dan martini. Yang ketiga itu golongan C, yaitu minuman yang berkadar alkohol lebih tinggi dari 20% atau lebih dari 20%, misalnya whisky dan brandy. B yaitu nikotin. Nikotin adalah jenis obat perangsang di dalam rokok yang dapat merusak jantung dan sistem regulasi atau
regulasi darah. Yang kedua itu tar. Tar adalah substansi hidrokarbon di dalam rokok yang bersifat lengket dan menempel di paru-paru. Yang B yaitu dampak penyalahgunaan nabza, yaitu yang pertama dampak terhadap sistem regulasi. Berikut ini pengaruh penyalahgunaan narkotika bagi sistem regulasi dan sistem saraf, yaitu yang pertama pengaruh buruk terhadap sistem saraf. Yang kedua itu bahaya ketagihan dan ketergantungan terhadap narkotika bersifat fisik dan psikis. Yang ketiga itu penghentian penggunaan narkotika secara tiba-tiba akan mengalami gejala yaitu sakau. Yang kedua itu dampak kejiwaan. Dampak kejiwaan itu seperti stres, depresi mental, kurangnya pendidikan agama, dan kurangnya percaya diri. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai literasi nabza. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.